Beliau meminta siapa yang datang ke Masjidil Aqsa dengan niat supaya bisa sholat di situ walaupun satu kali, maka apa? Min khati'atihi la yanhazu illa salatu fihi ay yukhrijahu min khati'atihi kayaumi waladatuhu ummuhu. Nah, dia seolah-olah seperti terlahir kembali, bersih tanpa dosa apapun. Bersih tanpa dosa apapun. Kan luar biasa itu ya. Kita hidup di dunia ini tentu banyak sekali dosa. Banyak sekali dosa. Bahkan yang sangat-sangat kecil. Mungkin adik-adik tidak menyangka, adik-adik cukup diam di rumah, tidak buka smartphone misalnya, terus cuman tidur aja misalnya, atau rajin sholat gitu ya, tapi tidak ketemu siapa-siapa misalnya, itu bisa jadi adik-adik menanggung dosa loh. Bisa jadi. Ya Ustadz, kan sudah tidak ketemu orang, ya masih sangat mungkin kena dosa. Dosa apa misalnya? Yaitu membiarkan umatnya Nabi Muhammad tidak mendapatkan dakwah. Nah, mungkin adik-adik nggak make sense itu, nggak apa-apa. Nanti suatu saat adik-adik akan paham itu. Ya. Tapi pada intinya adalah siapa yang hidup di dunia pasti punya banyak potensi dosa. Jadi jangan pernah, saya sudah istighfar 100 kali kok. Jangan pernah merasa sudah bagus, sudah bersih dari dosa. Belum tentu ya. Sebab 100 istighfar itu memang kata Rasulullah juga ada hadis yang menyebutkan itu bisa menghapus dosa. Tapi selesai kita membaca 100 istighfar misalnya, nah kita kan masih hidup dan itu masih potensi dosa lagi. Ya, jadi jangan dikira sekali melakukan amalan-amalan yang kita bahas ini tadi itu akan kemudian bersih dari dosa. Sama sekali. Tayyib, kita rehat sejenak dulu. Adik-adik, ayo rehat sejenak dulu. Salatullah salamullah ala toha. Melaksanakan ibadah haji ini, siapa yang manhajja wa ya'tamara lillahi falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu ummuhu. Nah, itu yang kedua. Nah, sekarang kan sudah pada berangkat haji kan? Adik-adik dilihat aja berita-berita itu. Sudah pada berangkat haji dan adik-adik mestinya iri gitu. Ya Allah, mereka kok enak berangkat haji sementara saya kok tidak engkau berangkatkan. Nah, itu perlu punya perasaan seperti itu. Enak dong mereka bisa haji, mereka bisa bersih dari dosa, mbok saya juga diberangkatkan ya Allah. Ya, itu perlu rasa iri semacam itu. Bahkan itu wajib ya. Bahkan itu wajib. Sama halnya kalau ada orang yang baca Al-Quran, kok bacaan Al-Qurannya itu bagus, enak, bener semuanya. Nah, itu adik-adik mestinya ada rasa ya Allah, saya dong takdirkan begitu gitu ya. Itu perlu ya. Nah, siapa yang melaksanakan ibadah haji sama kayak Ustadz ya. Ustadz alhamdulillah sudah ditakdirkan oleh Allah berangkat haji di usia muda. Pada tahun 2016. Pada tahun 2016 Ustadz berangkat haji. Terus pada 2018 Ustadz ditakdirkan bisa umroh plus Turki. Masya Allah. Bukan karena Ustadz kaya ya, dan bukan karena Ustadz itu jualan agama gitu, bukan. Enggak sama sekali ya, sama sekali tidak. Bahkan Ustadz seperti sekarang ini kan ngajar adik-adik semuanya kan gratis. Dan itu Ustadz sudah bertahun-tahun ngajar gratis seperti ini hampir setiap malam. Hampir ya, bukan setiap malam, bener ya. Hampir setiap malam ngajar gratis. Padahal
anaknya Ustadz sendiri itu yang gede, yang pertama itu sering nggak belajar gara-gara demi apa Ustadz ngajar adik-adik seperti ini. Ya, karena apa Ustadz tawakal gitu ya. Ustadz tak minterkan anak-anaknya orang lain supaya nanti anaknya Ustadz dipinterkan oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin ya. Baik, lanjut yang ketiga. Nah, yang ketiga wudhu dan sholat secara sempurna. Nah, ini adik-adik mungkin Ustadz pergi ke Palestina butuh biaya mahal ya, butuh biaya mahal. Pergi haji juga butuh biaya mahal. Sekarang kan sudah di atas 60 juta kalau nggak salah berangkat hajinya ya. Kalau Ustadz dulu pas berangkat haji itu cuman 35 juta. Murah banget ya. Ya, karena berada di tanah suci itu selama 33 hari saat itu di tanah suci waktu itu, nikmat sekali. Nah, tayyib adik-adik semuanya, kita lanjutkan. Yang ketiga itu adalah berwudu dan sholat secara sempurna. Nah Ustadz, berwudu dan sholat secara sempurna kan gampang, tinggal kita ngikutin aturan aja gitu ya, tinggal kita gimana secara Rasulullah sholatnya ya, berarti kita otomatis bersih dosanya seperti kita dilahirkan lagi. Nah, itu hadisnya di bukunya itu wa farraga qalbahu lillah illan sarafa min khati'atihi kahayatihi yauma waladathu ummuhu. Jadi wudhu secara sempurna sebagaimana wudhunya Rasulullah, kemudian sholatnya juga sempurna sebagaimana sholatnya Rasulullah, maka insorofa min khati'ati, dia keluar dari sholatnya itu dia kahayatihi, seperti kondisinya yauma waladathu ummuhu, pada hari ketika ibunya melahirkannya. Kan enak sekali kan. Cuman ya itu tadi, kita tidak akan tahu apakah sholat kita sudah sempurna atau belum. Masalahnya di situ. Ustadz, saya sudah sesuai dengan hadis Rasulullah kok, sholatnya sudah sesuai dengan fikih misalnya. Nah, masalahnya itu kan dugaan kita. Apakah menurut Allah sholat kita sudah sempurna? Nah, pertanyaannya di situ, ya. Pertanyaannya di situ. Kita tidak akan pernah tahu sholat kita sudah sempurna atau belum, kecuali kita sudah ketemu Allah dan dihisab. Oh, ternyata sholat saya sudah betul. Nah, di situ ya, adik-adik ya. Tayyib, lanjut ya, yang keempat. Tayyib, akhi Harisun. Yang keempat, mengucapkan tahlil hauqalah. Nah, ini lebih ringan lagi. Lebih ringan lagi, adik-adik, makanya disimak dulu ya sampai selesai. Mengucapkan tahlil hauqalah. Kalau tadi sholat dan wudhunya secara sempurna, ini lebih ringan lagi. Tahlil hauqalah, yaitu la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Nah, itu diperbanyak. Jadi insyaallah jadi yaitu ini disebutkan oleh Rasulullah, illa kuffirat anhu khotoyahu. Siapa yang baca itu tadi la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah, maka illa kuffirat anhu khotoyahu walau kanat mithla zabadil bahri. Seluruh dosanya itu akan dihapus walau sebanyak buih di langit. Nah, tapi sekali lagi adik-adik, masalahnya adalah kita selesai baca itu satu kali doang, semua dosa terhapus kan. Masalahnya setelah selesai itu kita punya dosa lagi yang beda lagi. Masalahnya di situ. Misalnya adik-adik ada yang masih buka-buka aurat setelah di kesehariannya, buka-buka aurat, ditontonin orang, apalagi ke kolam renang misalnya, ya toh, buka auratnya, dosanya sekali. Nah, ternyata di foto orang atau di video orang misalnya, terus ditontonin terus. Nah, matilah kalau sudah seperti itu ya. Itu ditontonin jadi dosa terus sampai akhir hayat. Ustaz, sudah bertaubat Ustaz, masih
Ya masih, karena masih ditonton terus kan. Ya, loh Ustadz masa nggak ada ampun sama sekali Ustadz? Sama sekali masa nggak ada ampun? Ada ampunnya ada. Cuman kita nggak pernah tahu, sekali lagi nggak pernah tahu Allah itu sudah mengampuni dosa kita buka aurat atau enggak. Masalahnya di situ ya. Jadi kalau lihat ada artis sudah hijrah, sudah ikut kajian terus, Islami banget, bahkan sudah jadi pendakwah, padahal dulunya itu buka-buka aurat, sudah bertaubat tidak? Iya, memang sudah diampuni oleh Allah, gitu kan. Tapi foto-fotonya kan masih ada, sudah disimpan orang gitu kan. Nah, sudah bertobat serius tidak? Ya memang Allah berjanji mengampuni, tapi kan Allah juga berhak tidak mengampuni. Ya, makanya di dalam Asmaul Husna kan ada ya ada Allah itu Al-Muntaqim. Allah itu Maha membalas, atau Allah itu Asyadid. Ada Asmaul Husna Asyadid, bukan yang 99 ya. Di luar 99 Allah itu punya Asmaul Husna Asyadid, Maha keras. Ada Al-Qahar, ada Al-Jabbar dan lain-lain. Artinya Allah itu terserah mau berbuat apa, walaupun Allah bilang pasti mengampuni ya. Tapi kan tidak ada yang berhak untuk memaksa Allah sesuai dengan apa yang Dia janjikan. Allah punya pertimbangan sendiri terhadap masing-masing manusia. Maka hati-hati betul ya adik-adik, jangan sampai berbuat dosa yang mengalir. Ya, misalnya adik-adik pernah ngajakin temen atau nunjukin temen caranya berbuat dosa. Walaupun satu patah kata, satu cuman nelunjuk gini, oh di sana loh tempatnya maksiat, oh di sana loh kamu aman maksiatnya misalnya, oh pergi ke Oyo aja misalnya gitu ya, pergi ke Oyo aja. Ternyata ada orang yang terinspirasi melakukan itu. Nah ini itu akan dihitung oleh Allah. Loh Ustadz kok menunjukin ke Oyo lah, emangnya Oyo tempat apa? Kan terserah. Ustadz nggak bilang itu tempat maksiat kok, ya. Jadi terserah. Ya, makanya itu menilai omongan orang, menilai omongan diri sendiri itu tidak mudah ya. Allah yang menilai nantinya itu ya. Allah yang akan memperhitungkan ini termasuk memfasilitasi maksiat atau enggak. Ya, seperti itu adik-adik. Baik, kita rehat sejenak dulu. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahamin ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Baik, nanti kalau diajakin Ustadz zikir bersama atau sholawatan bersama, kita on mic nggak apa-apa ya. Baik, kita lanjutkan. Waktu masih ada 8 menit lagi. Kita lanjutkan yang ke-567 yaitu i'tikaf. Kemudian berjalan untuk jamaah, sholat jamaah maksudnya. Kemudian menyempurnakan wudhu. Nah, lagi-lagi ya, menyempurnakan wudhu. Ini sangat penting adik-adik. Berjalan ke masjid walaupun wanita ya,
sudah pergi ke masjid ya, jangan nggak ke masjid tapi malah ke mall, malah nongki-nongki di kafe. Nah ini kan bermasalah. Ya bermasalah. Wong ke mall aja nggak masalah, ke pasar aja nggak masalah, kok ke masjid pakai alasan nggak ada perintahnya dari Rasulullah. Nah ini kan aneh ya, aneh kitanya. Berarti kita salah paham. Nah kalau kita iktikaf di masjid, tidak hanya bulan Ramadan ya, iktikaf itu kapanpun dan walaupun hanya 1 detik. Walaupun hanya 1 detik, hanya baca subhanallah misalnya. Nah, itu sudah termasuk iktikaf. Ya, wa may yuhafiz 'alaihinna 'asha bi khairin wa mata bi khairin wa kana min dhunubihi ka yaumi waladathu ummuhu. Nah, siapa yang melakukan itu, maka dia akan dijaga dan dia hidupnya baik ya, apalagi 5 waktu ke masjid ya. Wa mata bi khairin, dan dia mati juga dalam kondisi baik. Wa kana min dzunubihi ka yaumi waladathu ummu, dan dosanya itu seolah-olah dia itu seperti terlahir kembali. Nah, sudah bagus ya, sudah dapat banyak ya. Kita lanjutkan. Yang ke-8, tasbih hamdiyah 100 kali. Gimana bacaannya? Subhanallah wa bihamdih. Nah, itu dibaca 100 kali adik-adik ya. Sebanyak-banyaknya, bahkan 1000 kali juga silahkan. Tidak hanya 100 kali. Nah, makanya adik-adik jangan malu di tempat manapun berzikir, di situasi apapun berzikir itu jangan malu. Ya tidak harus lisannya bergerak, ya tidak harus ya. Pokoknya pikirannya itu selalu ingat Allah. Nah, itu sudah termasuk zikir. Jadi silakan baca itu dalam hati boleh, dalam lisan boleh, ya tidak harus terus pegang tasbih yang gede-gede yang kayak di TikTok itu terus baca talking atau tohir atau apa lagi. Akhi private dengernya itu apa kalau yang di TikTok itu sapi ya tidak harus seperti itu ya. Banyak Ustaz, macam-macam ya. Banyak. Dengernya macam-macam ya. Nah, ya jadi silahkan di situasi apapun, di tempat manapun itu berzikir dengan zikir yang ini tadi atau dengan zikir manapun ya. Mau baca 100 kali sehari, 1000 kali sehari, 10.000 kali sehari, silahkan ya. Tapi kalau adik-adik itu justru membaca zikir banyak itu kok malah akhlaknya jelek, berarti adik-adik ketika berzikir itu tidak khusyuk, tidak menghayati, tidak konsentrasi, hanya lisannya saja yang berzikir. Diingat, dicatat ya. Pokoknya kalau berzikir banyak terus malah akhlaknya jelek, berarti salah zikirnya, tidak khusyuk, tidak fokus, tidak serius ya. Oke, baik, lanjut ya. Mulai sekarang diseringkan baca subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Mau baca cepat silahkan, mau baca pelan-pelan silahkan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Nah, silakan baca pelan-pelan seperti itu ya, silakan baca pelan-pelan seperti itu. Tayyib. Selanjutnya, tadi kan cuman baca itunya tok ya. Kemudian apa kalau baca 100 kali itu ghufirat lahu dzunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahri. Diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Nah, buih di lautan itu berapa banyak? Yo, tidak ada yang bisa menghitung, hanya Allah yang bisa menghitung. Ya, buih kita nyuci baju aja udah banyak banget, apalagi di lautan. Ya.
Nah, itu adalah gambaran bahwa kalau kita berzikir subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi 1000 kali, 10.000 kali, maka semakin bersih lagi. Ya. Lanjutnya adik-adik semuanya, yaitu syukur usai makan dan syukur ketika mengenakan pakaian. Ya, syukur ketika selesai makan, makan apapun, makan sedikit, makan banyak, makan cemilan, makan berat, makan es krim, makan angin, ya silakan kalau itu dianggap makan boleh. Ada loh orang yang kenyang pakai angin doang, tapi kembung perutnya ya. ya, ya. Ya, tapi kalau itu dianggap sudah makan ya tidak apa-apa. Ya, ada juga seperti istrinya Ustadz itu, masya Allah, ya turun bobotnya itu sudah 10 kilo. Ya, diet itu ya. Dan makannya itu makan ini doang, makan sayuran sama makan protein. Jadi nggak makan karbo, nggak makan gula. Nah, itu turun 10 kilo hanya dalam waktu 1 bulan. Ya, padahal nggak olahraga sama sekali. Nah, makan apapun bersyukur, pakai baju juga bersyukur. Syukurnya gimana? Pokoknya baca alhamdulillah atau baca yaitu alhamdulillahilladzi kasani hadzal tsauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Nah, misalnya seperti itu yang diajarkan oleh Rasulullah secara langsung ya. Nah, ini dia. Ini Ustadz sambil record juga kok. Nah, itu barang siapa yang selesai makan kok baca alhamdulillah dengan lengkap seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi dihafalkan, ayo dihafalkan. Kalau belum hafal nanti di Google bisa kok dicari, ada. Alhamdulillahilladzi kasani hadzal tsaub wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Baju baru, baju jelek, baju bekas, baju lama, baju oblong, baju santai, baju di dalam rumah, baju keluar rumah, baju apapun pakai itu, baca itu ya. Mau berkali-kali bacanya karena bajunya berlapis-lapis ya, apalagi yang para akhwat ya, sudah pakai yang daleman, pakai luaran, pakai outer, pakai apalagi tumpuk-tumpuk, udah pakai jaket, pakai sweater, pakai apa, nama baju itu banyak banget. Ya nggak tahu ya para akhwat itu, Ibu Tunjiati ada ya, masya Allah. Ibu Tunjiati itu kalau pakai ya, ibu-ibu tuh biasanya bajunya sudah 2 lemari gitu, mau kondangan gitu ya, kok nggak ada baju ya, bajunya nggak ada ini. Nggak ada baju gitu katanya, padahal bajunya sudah 2 lemari. Nggak tahu itu ibu-ibu satu dunia kok gitu semuanya, kok ya bisa seperti itu ya. Ya, kalau laki-laki sih mau bajunya cuma 1 seminggu itu doang ya nggak, oke aja ya. Oke aja. Ini Ukti Bella pasti ketawa ini ya. Baik, lanjut ya, yang ke 10 ya, yang ke 10 zikir setelah sholat fardu. Nah, zikirnya biasa subhanallah 33 kali, terus alhamdulillah 33 kali, takbir 33 kali, kemudian ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 1 kali, maka dosanya sebanyak buih di lautan akan terhapus. Baik, terakhir 11 ya, sholat tasbih. Ada yang belum tahu sholat tasbih, silakan dicari tata caranya. Kalau di bukunya Ustadz ini sudah ada. Yang ke-12 yaitu sabar ketika dikasih Allah musibah. Musibah apapun, sekecil apapun itu kita mesti sabar, dan itu berat lah adik-adik ya. Berat. Ini Ustadz curcol dulu ya. Ustadz curcol dulu. Ya, ini kelihatan bajunya Ustadz ini. Ini Ustadz nggak sengaja loh. Emang Ustadz bajunya seperti ini. Ya, Ustadz biasa pakai baju bolong di depan orang, oke-oke aja. Ya nggak tahu ya, ini laki-laki ya. Ya bukan berarti Ustadz belaga
belagak zuhud gitu ya, memang nggak peduli gitu ya, modelnya nggak peduli. Tapi ini Ustadz curcol dulu ya, curcol. Jadi sabar sebagai bapak-bapak yang gajinya kecil itu berat. Sama beratnya istri bersabar terhadap suaminya yang gajinya kecil padahal sudah berjuang keras, itu lebih berat lagi. Nah, nanti adik-adik Ukhti Bella, Ukhti Afita ya, Ukhti Faza kalau punya suami ya gajinya lagi kecil, maka bersabar. Kalau bersabar apa? Fa'ajirru lahu ma kuntum tujirruna lahu qabla dzalika minal ajri wa huwa sahihun. Nah, ini kata Allah bahwa aku akan memberinya pahala seperti pahala yang dia terima ketika dia sehat. Nah, maksudnya gimana? Kalau kita mendapatkan musibah, padahal kita sebelum kena musibah itu normal ibadah kita, lancar, soleh kita ya, banyak ibadahnya, rajin sodako, rajin sholat, rajin puasa sunnah misalnya. Kita sudah banyak sekali ibadah, ketika sehat ya terus kita ditimpa Allah musibah, terus kita tidak bisa melakukan ibadah itu seperti normalnya biasanya, maka fa'ajirru lahu ma kuntum tujirruna lahu. Wahai para malaikat, ini kata Allah di dalam hadis qudsi, ini di dalam bukunya Ustadz ya, nanti kalau penasaran baca bukunya Ustadz. Fa'ajirru lahu, maka catatlah pahala untuk dia, ma kuntum tujirruna, sebagaimana kalian semuanya wahai para malaikat memberikan pahala kepadanya, lahu qabla dzalika, sebelum dia kena musibah itu, minal ajri, dalam bentuk pahala yang dalam kondisi wa huwa sahihun. Nah, ketika dia sehat. Nah, ini Ustadz curcol dulu. Ustadz punya teman Ustadz juga. Ya, punya teman Ustadz usianya lebih muda, usianya baru 32 tahun atau 31 tahun, tapi dia punya mobil 2. Mobilnya itu Innova yang reborn sama R3 yang baru. Itu kan mahal ya. Rumahnya juga gede, punya pesantren. Usianya padahal, dan itu pakai uang gitu loh, bangun itu, punya pesantren, punya masjid, punya musola. Pokoknya apa ya, terus HP-nya juga iPhone yang Pro Max gitu loh, yang obat sakit perut itu Pro Max gitu. Ya, apa namanya ya, terus punya motor 2. Istrinya juga apa namanya, istrinya itu apa sih, pakai suntik putih ya, suntik putih itu kan mahal semuanya ya. Nah, begitu ada musibah, temennya Ustadz itu ngalami musibah, nabrak, terus kakinya patah, harus dioperasi, nggak bisa kerja selama 1 bulan, kan nggak dapat gaji. Akhirnya apa? Istrinya itu pulang ke rumah orang tuanya. Karena apa? Karena kebiasaan dimanja pakai uang. Ya, pendidikannya itu pakai uang. Nah, uangnya itu juga bermasalah. Ini Ustadz agak sepil yang jelek ini ya, karena uangnya itu hasil korupsi. Ya Ustadz, masa Ustadz korupsi? Ya ada. Ustadz korupsi itu ada, adik-adik ya. Makanya Ustadz Brili nih ya, bajunya itu seperti ini. Ya, bajunya seperti ini. Tapi ya ini Ustadz spill dulu ya. Apa namanya? Bukan pamer, bukan ya. Ini device-nya Ustadz. Woi, di masa kini device-nya Ustadz tablet. Ini komputernya juga komputer gaming juga. Nah, device-nya gitu ya. Karena memang ini untuk mendukung agama. Bukan apa ya, ini device ini apa macam-macam ini Ustadz harus bertahan. Istrinya Ustadz juga harus puasa juga. Enggak foya-foya gitu ya, demi untuk mendukung agama. Kitabnya Ustadz juga Masya Allah, ini mahal loh ini kitabnya Ustadz di situ ya, kitabnya Ustadz tuh, ini baru 1 lemari ya, kitabnya Ustadz ada 3 lemari ya. Ini mahal loh ini adik-adik, ini Ustadz bukan pamer ya, ini aja ini harganya 2.400.000 loh ini kitab tafsir ini
Ya, nah itu karena apa Ustadz itu lebih mentingkan untuk agama. Walaupun nggak dapat uang loh Ustadz ngajar adik-adik semacam ini. Ya, tapi seneng bagikan ilmu agama supaya banyak pahalanya. Wabillahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Mohon maaf. Silakan